Tes. Untuk rekan-rekan dari TNI Polri, iya, saya tiga. untuk masing-masing yang kedua. Emang begini. Soalnya kalau disambung di situ, udah pasti bisa komunikasi pakai headset, tapi kalau misalnya belum, Kita perhatikan seluruhnya peserta upacara. cek sound, cek. Bapak, kasusnya Pak. Kita tentara nih. Di Jakarta beserta Ibu Anna Joko Widodo tiba di tempat acara. Bapak Jati, baik. Selamat ulang tahun ya. Saya untuk Bapak juga. Sukses. Ringkasan sejarah Jakarta. Jakarta telah dihuni manusia prasejarah sejak tahun 500 sebelum Masehi. Hal ini dapat dibuktikan dengan ditemukannya alat batu seperti kapak batu, beliung batu, pahat batu, alat gurdi, dan kapak corok. Di sekitar daerah Kelapa II, Lenteng Agung, Tanjung Barat, Pasar Minggu, Jatinegara, Condet, Pondok Betung, Karet, Kebayoran, Klender, dan Pondok Pinang. Bukti arkeologis tersebut telah menjadi koleksi berharga Museum Sejarah Jakarta dan koleksi Museum Nasional. Berdasarkan prasasti Tugu abad 4 Masehi, Kerajaan Tarumanegara di bawah Raja Purnawarman telah membuat saluran Candrabaga dan Gomati untuk mengatasi banjir dan sebagai irigasi pertanian. Hal ini menjadi bukti bahwa daerah sekitar Kampung Tugu telah menjadi daerah pertanian yang dikelola masyarakat Jakarta masa lalu. Prasasti batu tulis yang ada di Bogor menjelaskan bahwa pada tahun 1255 Saka atau 1333 Masehi telah berdiri Kerajaan Pajajaran yang wilayah kekuasaannya meliputi Tangerang, Jakarta, Bekasi, dan Bogor sebagai pusat pemerintahannya. Pelabuhan Kalapa yang sekarang dikenal dengan Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan salah satu pelabuhan yang dikuasai oleh Kerajaan Pajajaran, dan Sungai Ciliwung
merupakan jalur transportasi air yang sangat penting pada waktu itu. Pada tanggal 21 Agustus 1522 Masehi telah terjadi perjanjian dagang dan pertahanan antara Raja Pajajaran dengan Portugis di Pelabuhan Sunda Kelapa yang memberi kebebasan kepada Portugis untuk berdagang di Kalapa dan izin mendirikan benteng pertahanan di Kalapa. Sebaliknya, Portugis berjanji akan membantu Pajajaran mempertahankan daerahnya dari serangan lawan. Tahun 1527, Portugis kembali datang ke Sunda Kelapa untuk menindaklanjuti perjanjian tahun 1522. Tetapi pada saat itu Pelabuhan Sunda Kelapa telah dikuasai oleh tentara Kerajaan Demak di bawah pimpinan Fathahillah. Pada tanggal 22 Juni 1527, Fathahillah dapat mengalahkan dan mengusir Portugis dari Sunda Kelapa dan mengganti nama Pelabuhan Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Peristiwa kemenangan tersebut dijadikan tonggak sejarah lahirnya kota Jakarta yang setiap tanggal 22 Juni diperingati sebagai hari jadi kota Jakarta. Tanggal 13 November 1596, armada kapal VOC pertama merapat di Pelabuhan Sunda Kelapa. Belanda sudah menemukan pemukiman orang Cina di sisi timur Kali Ciliwung. Belanda juga menjelaskan bahwa pusat pemerintahan Jayakarta dikelilingi pagar kayu yang terletak di sisi barat Kali Ciliwung. Tata ruang kota Jayakarta sama seperti kota-kota Islam yang ada di Jawa Barat. Dengan keraton menghadap ke utara, di bagian depan keraton terdapat alun-alun sebagai pusat kota dan pasar. Sedangkan di sisi barat alun-alun terdapat masjid dan perkampungan. Pada waktu itu, Jakarta dipimpin oleh Pangeran Wijayakrama atau dikenal juga dengan Pangeran Jayakarta. Tanggal 22 Oktober 1618, Jan Pieter Zoetkeun sebagai Gubernur Jenderal VOC mulai memperkuat loji yang terdapat di Pelabuhan Sunda Kelapa menjadi benteng pertahanan. Dan Jan Pieter Zoetkeun memberikan nama benteng pertahanan itu dengan sebutan Kastil Batavia. Sejak tanggal 12 Maret 1619. Pada tanggal 28 sampai dengan 30 Mei 1619, Jan Pieter Zoetkeun menyerang keraton Pangeran Jayakarta dan menghancurkannya dan merubah nama Jayakarta menjadi Batavia. Sejak tanggal 7 Oktober 1619, Jan Pieter Zoetkeun mulai mendirikan Batavia di atas reruntuhan kota Jayakarta dan menjadikan Batavia sebagai pusat pemerintahan VOC. Jan Pieter Zoetkeun mendatangkan pekerja bangunan dari Banten untuk membangun kota. Karena berteman baik dengan Kapiten So Bengkong yang bermukim di Banten, Jan Pieter Zoetkeun dengan mudah mendapatkan pekerja dan menjadikan So Bengkong sebagai Kapiten Cina pertama di Batavia. Sejak tahun 1619 sampai dengan 1942, setiap tanggal 30 Mei, penguasa Belanda di Batavia selalu memperingati sebagai hari jadi kota Batavia. Selama masa kekuasaan VOC di Indonesia tahun 1619 sampai dengan 1880, sebanyak 34 gubernur jenderal telah berkuasa di Batavia. Dan ditambah 3 orang gubernur jenderal pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Selama kekuasaan Belanda atau VOC di kota Jakarta, telah diangkat 22 orang kapiten dan 73 orang letnan Cina sebagai pemimpin kelompok etnis Cina. Selain itu, juga diangkat kapiten pribumi yang bermukim di sekitar Batavia,
seperti Kabinet Jawa, Kabinet Melayu, Kabinet Bugis, Kabinet Mor, Kabinet Arab, dan sebagainya. Awal abad 18, kota Batavia berada pada masa kejayaannya, sehingga mendapat julukan Koningin van het Oosten atau Ratu dari Timur. Bukti kejayaan tersebut masih dapat dilihat pada beberapa bangunan berdua bersejarah, seperti bangunan Museum Sejarah Jakarta yang dibangun pada tahun 1710 dengan fungsi sebagai balai kota. Lalu ada pula bangunan Museum Bahari yang dibangun tahun 1718 sebagai gudang rempah-rempah. Bangunan Toko Merah dibangun tahun 1730 sebagai rumah Gubernur Jenderal Van Imhoff. Gedung Arsip Nasional dibangun tahun 1760 sebagai rumah Gubernur Jenderal Renier de Klerk, dan beberapa bangunan lain yang masih berdiri kokoh di sekitar kota tua Jakarta. Sejak bala tentara Danipong mendarat di Pulau Jawa, sudah diusahakan agar nama Batavia diganti, dan perubahan tersebut mendapat persetujuan dari pemerintah Jepang di Tokyo. Sehingga tanggal 10 Desember 1942, nama kota Batavia diganti oleh pimpinan bala tentara Jepang menjadi Jakarta. Pergantian dan perubahan tersebut berdasarkan persetujuan yang ditetapkan tanggal 8 Desember, tepatnya pada hari pembangunan Asia Raya, dan 2 hari kemudian nama Batavia diganti dengan Jakarta. Tepatnya pada tanggal 10 bulan 12 tahun 2602 Gunsei Kangu. Tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diumumkan dari kota Jakarta, dan sejak itu secara tidak langsung ibu kota negara Republik Indonesia adalah Jakarta. Seluruh rakyat Indonesia sepakat bahwa ibu kota negara Republik Indonesia adalah Jakarta. Sejak tanggal 21 Juli 1947, ibu kota Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta, dan setelah berakhirnya agresi Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, Jakarta dinyatakan kembali sebagai ibu kota negara. Tahun 1960 diterbitkan peraturan presiden yang menetapkan Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia, dan pada tahun 1964 diterbitkan undang-undang yang mengesahkan Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia, tepatnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964. Pada awal kemerdekaan, Jakarta dipimpin oleh Wali Kota Mr. Sugiarto pada tahun 1945, dan pada tanggal 30 Maret 1950 diangkat kembali sebagai Wali Kota Jakarta Raya dengan keputusan Presiden nomor 125 tahun 1950. Sejak itu, Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia juga berperan sebagai kota praja Jakarta Raya. Pada tanggal 2 Mei 1951, diangkatlah Wali Kota Jakarta Raya II Samsul Rizal yang menjabat pada tahun 1951 hingga 1953. Pada bulan November 1953, diangkat Wali Kota Jakarta III Sudiro yang menjabat pada tahun 1953 hingga 1964. Lalu Heng Ngantung menjabat pada tahun 1964 hingga 1965. Sumarno menjabat pada tahun 1965 hingga 1966. Letnan Jenderal KKO Ali Sadikin menjabat pada tahun 1966 hingga 1977. Letnan Jenderal Cokro Pranolo menjabat pada tahun 1977 hingga 1982. Mayor Jenderal R. Suprapto menjabat pada tahun 1982 hingga 1987. Letnan Jenderal Yogo Atmodarmito menjabat pada tahun 1987 hingga 1992. Letnan Jenderal Suryadi Sudirja menjabat pada tahun 1992 hingga 1997. Letnan Jenderal Sutioso
menjabat pada tahun 1997 hingga 2007. Dr. Ing Haji Fauzi Bowo menjabat pada tahun 2007 hingga 2012. Dan saat ini, pada tahun 2012 hingga 2017, Jakarta dipimpin oleh Insinyur Haji Joko Widodo. Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara. Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Jakarta ke-486 tahun 2013 siap dilaksanakan. Laksanakan. Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa, utamanya yang berasal dari Jakarta. Mengheningkan cipta dimulai. Undangan dipersilakan duduk kembali.
Penghargaan Masa Kerja 30 tahun Durrahman, golongan 2C, pengemudi suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Masa kerja 20 tahun Umarudin, golongan 2A, penjaga sekolah SD Negeri Tegal Alur 01 Padi, Jakarta Barat. Masa kerja 15 tahun Iwan Susanto, golongan 2B, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta. Penghargaan Pegawai Berprestasi Ojak Sihotang, SMSI, Kepala Seksi Kebersihan Kecamatan Cengkareng, Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta. Abdul Salam SE, golongan 3C, Staf Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta. Sumiarsi, golongan 2D, Staf Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Sukarja, golongan 1D, Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta. Penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan Berprestasi tingkat Provinsi DKI Jakarta. Tenaga Medis Teladan Dr. Nikmah, Puskesmas Kelurahan Joglo 2, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Tenaga Keperawatan Teladan Haji Sukarno AMK, Puskesmas Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Tenaga Kesehatan Masyarakat Teladan Julius Antonia, Puskesmas Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Tenaga Gizi Teladan Lilis Sulistianingsih, Puskesmas Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Penyerahan secara simbolis siop mikro kepada 5 wilayah kota dan kabupaten yang akan diberikan kepada 1.250 usaha kecil mikro. Insinyur Risti Rahayu FS, Puri Snack dan Cookies, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Rustini Bugenville Art, Kelurahan Duri Pulau, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Yanti Nusa Indah, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Wahyu Diono Batikku Batikmu, Kelurahan Cipete, Jakarta Selatan. Metavia Fafa Kulit and Craft, Kelurahan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Marsani Warung Sahabat Kita, Kelurahan Untung Jawa, Kabupaten Kepulauan Seribu. Penghargaan RW Bebas Jentik RW 05 Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. RW 05 Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. RW 05 Kelurahan Cengkareng Timur, Jakarta Barat. RW 05 Kelurahan Pulau, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. RW 02 Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Piala bergilir Gubernur Provinsi DKI Jakarta Lomba Baris Berbaris tingkat SLTA SMA Negeri 66 Jakarta Selatan. Selamat tahun, Mbak. Satu bagian tuh, Pak. Sorry, lupa nunggu, Pak. Wah, paling gede nih. Paling gede nih. Piala bergilir Gubernur Provinsi DKI Jakarta Lomba Baris Berbaris tingkat SLTA SMA Negeri 66 Jakarta Selatan. Ya, salaman, Pak. Kelihatan ya, Pak. Nyangkut. Kalau di bawah nih, kalau di bawah salaman di atas. Ambil lagi. Kepada penerima penghargaan Bawah, kembali ke Waskol. Kalau di bawah sama bagus. Sambutan Inspektur Upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta dan para wakil ketua dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta
yang terhormat Wakil Gubernur, para pejabat, dan pegawai pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuka masyarakat, ibu-ibu dan wanita persatuan dan tim penggerak PKK, yang terhormat babe-babe, nyak, encang, encing, ponakan, dan saudari-saudari yang saya hormati. Izinin aye nyampein pidato kali ini gunain bahasa Betawi. Mohon maaf ame para tokoh masyarakat Betawi kalau bahasa aye campur aduk atau kurang pas logatnya. Ini hari berkat Rahman, Rahim, yang kuasa Allah SWT, kita ngadain apel pegawai buat peringatin Ca'arif alias hari ulang tahun ke-486 Kota Jakarta. Sebagai ungkapan syukur, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama masyarakat amat dunia usaha bikin rupa-rupa keriaan pesta rakyat di seantero pelosok ibu kota yang tujuannya ngebangkitin semangat warga buat mencintai dan pegang role lebih aktif dalam pembangunan kota Jakarta. Sebagai ibu kota negara, Jakarta punya peranti-peranti, yakni kota pusat pemerintahan dan perekonomian nasional, pusat pemasaran, pusat kebudayaan, dan pusat pendidikan. Kelar-kelir penduduk, rupe-rupe budaya, rupe-rupe agama, datang dari rupe-rupe suku bangsa di Indonesia. Maka itu, Jakarta sering disebut potret Indonesia mini dan bakalan megar sejajar ame kota-kota besar dunia serta berdaya saing global. Persis sama kota-kota di dunia, Jakarta yang ngadepin permasalahan antara lain infrastruktur wilayah, kualitas pemerintahan, serta daya saing. Buat ngatasin masalah itu, udah dirumusin dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah RPMJ 2013-2017. Kebijakan dan strategi pembangunan Jakarta serta mewujudkan visi Jakarta Baru Kota modern yang rapi jali, tempat hunian layak, dan manusiawi masyarakat berkebudayaan, serta penyelenggaraan pemerintahan yang ngilonin berorientasi pada pelayanan publik. Serta apel yang ayo hormatin, saban ngerayain hari ulang tahun Kota Jakarta, kita nggak berhenti-berhentinya mengenang jasa dan perjuangan Fathahillah dan pasukannya yang dengan gagah berani mengusiri tentara Portugis dari bumi Sunda Kelapa. Sejak saat itu nama Sunda Kelapa berganti jadi Jayakarta, yang artinya kemenangan sempurna. Pada masa penjajahan Belanda, Jayakarta menjadi Batavia, dan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 1945, kota ini dikukuhkan dengan nama Jakarta Raya. Tema peringatan hari ulang tahun 486 Kota Jakarta adalah Jakarta Baru, Jakarta Kita. Punya maksud mengajak warga sama stakeholder lainnya buat nyingsingin lengan baju ngebangun, nyingsingin lengan baju buat ngejaga, nyingsingin lengan baju buat ngerawat dan nerusin program-program Jakarta sebagai bentuk rasa tanggung jawab dan memiliki buat mewujudkan Jakarta yang berkelanjutan serta ngikat kencang aparat
ame masyarakat. Hikmah dari peringatan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta bukan lantaran meriah dan semaraknya keriaan dan upacara. Yang lebih penting adalah bagaimana kita dapat introspeksi, evaluasi, dan mantepin perilaku ngadepin tugas ke depannya. Lantaran begitu, ayah ngimbo dan mengajak semua warga Jakarta buat ikut meriahin keriaan Hari Ulang Tahun ke-486 Kota Jakarta dengan ngebagusin, ngerapiin lingkungan, dan nonton rupe-rupe acara. Semua jajaran perangkat pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimanapun bertugas kudu dan wajib jadi contoh dengan disiplin, tertib, taat, jaga kebersihan dan lingkungan. Para peserta upacara yang saya hormati, makasih dan penghormatan kepada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas, generasi muda, ibu-ibu dharma wanita dan PKK, serta seluruh warga atas dukungan mewujudin visi Jakarta baru, Jakarta bersih, hijau, dan tertata. Penghargaan penyusunan status lingkungan hidup daerah untuk Provinsi DKI Jakarta dengan predikat terbaik nasional. Anugerah Piala Adipura untuk kategori kota metropolitan yang diraih Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat. Plakat Adipura diraih Jakarta Barat. Plakat Adipura lokasi terbaik untuk kategori taman kota diraih Jakarta Pusat. Plakat Adipura lokasi terbaik kategori tempat pemrosesan akhir atau TPA untuk Provinsi DKI Jakarta. Penghargaan Kalpataru untuk kategori perintis lingkungan diraih Haji Khairudin. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri diberikan kepada para kepala sekolah. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada pegawai pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang udah terima penghargaan pegawai golongan 1, 2, 3, dan 4. Berharap semua pegawai rajin bekerja dan ningkatin kinerja serta ngasih pelayanan terbaik kepada masyarakat. Penghabisan KT ajakan kepada semua pihak yang udah ngedukung dan ngeramein keriaan Hari Ulang Tahun ke-486 Kota Jakarta. Ama semua pegawai pemerintah Provinsi DKI Jakarta, saya ucapkan terima kasih atas pengabdian, kesetiaan, dan kinerja yang udah saudara-saudara curahin buat Kota Jakarta. Siri ngerambat di atas bata, pelita dipasang di atas kekar. Selamat Hari Ulang Tahun Kota tercinta Jakarta, membuat sejahtera. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang kuasa, gak berhenti-berhentinya kasih petunjuk dan ridhonya kepada kita semuanya. Dirgahayu Kota Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kami sanjungkan kehadirat-Mu ya Allah. Berkat kasih sayang-Mu, pada pagi yang cerah ini kita dapat hadir pada upacara memperingati Hari Ulang Tahun ke-486 Kota Jakarta, Kota Baru Jakarta kita. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Agung, syukur kami kehadirat-Mu ya Allah, dihuni oleh masyarakat yang berperadaban, toleran, berakhlakul karimah.
agar kami dapat melanjutkan pembangunan di segala bidang, pembangunan fisik dan mental spiritual, menata fasilitas umum dan transportasi massal agar masyarakat dan tamu-tamu yang datang merasa aman dan nyaman. Kami menyadari bahwa menata Jakarta sebagai ibu kota negara bukan hal yang mudah dan ringan, tetapi bimbinglah kami ya Allah, bimbinglah masyarakat kami menjadi masyarakat yang aktif dan partisipatif dalam pembangunan. Hindarkan kami ya Allah dari sifat permusuhan, demi terwujudnya keharmonisan dan kesejahteraan untuk bersama. Ya Allah, hindarkan warga masyarakat dan bangsa kami dari musibah dan mara bahaya, iri hati dan dengki serta permusuhan. Jadikan kami masyarakat kami untuk bersama-sama menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Undangan dipersilakan duduk kembali. Upacara telah dilaksanakan. Laporan saya. Bubarkan. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Keren! Tegak! Keren! Upacara selesai. Komandan upacara dapat membubarkan peserta upacara. Upacara masih komandan pasukan sesuaikan dengan rencana. Lanjutkan. Jawa, tepatnya di daerah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Hadirin undangan yang kami hormati, inilah pagelaran Reok Ponorogo Bantar Angin. Pada zaman dahulu kala ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Bantar Angin yang dipimpin oleh Raja
Iya Pak, wakil aja nggak apa-apa. Iya Pak Wakil nggak apa-apa.